Perkenalkan, nama saya Azahra dengan NIM A15 2021 02011 dan teman saya. Saya Ersita Hana Salsabila dengan NIM A15 2021 020082. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai dasar hukum pendidikan Pancasila. Dasar hukum pendidikan Pancasila yang pertama ada UUD 1945, MPR tahun 1998, pencabutan TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang P4. Lalu yang ketiga ada pasal 37 ayat 2 UU nomor 20 tahun 2003 kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa. Lalu pasal 39 ayat 2 UU nomor 2 tahun 1989 ini merupakan Sisdiknas lama di mana kurikulum pendidikan wajibnya ada pendidikan agama, Pancasila, dan kewarganegaraan. Lalu yang kelima ada Kemendiknas nomor 232, maaf, U 2000 pasal 10 ayat 1, kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan setiap prodi terdiri dari pendidikan agama, Pancasila, dan kewarganegaraan. Keputusan Dirjen Dikti nomor 267, Dikti Kepemerintahan tahun 2000, ketiga mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian. Selanjutnya ada pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah sebagai sumber hak dasar nasional, artinya menjadi landasan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan, misal UUD, ketetapan MPR, UU, Perpu, PP, Kepres, dan Perda. Yang kedua, pendidikan Pancasila sebagai MKPK diharapkan mahasiswa tidak sekedar berkembang daya intelektualnya, namun juga sikap dan perilakunya. Lalu visi misi Pancasila sebagai MPK. Visinya menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggara prodi mengantarkan mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian. Lalu misinya membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama, kebudayaan, dan kesadaran bagi negara dalam menerapkan iptek yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, dimulai sejak era sebelum dan selama perjuangan. Yang kedua, era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan. Dan yang ketiga, era pengisian kemerdekaan. Lalu selanjutnya, menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda dengan zamannya, yakni mempunyai kesamaan nilai perjuangan bangsa yang dilandasi jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan untuk terwujudnya proklamasi. Lalu tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama jangka pendek, dicapai dalam waktu relatif singkat, seperti mengenal, mengetahui, memahami, meyakini. Lalu yang kedua ada jangka panjang, menghayati, melaksanakan, mengamalkan, mempertahankan, dan melestarikan. Dan yang ketiga, hidup berguna dan bermakna, mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depan. Selanjutnya ada hakikat pendidikan. Yang pertama, untuk menjamin kelangsungan hidup generasi penerus secara berguna dan bermakna. Dan yang kedua, memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Dasar pemikiran Pancasila ada 6. Yang pertama, jiwa patriotik. 2, rasa cinta tanah air. 3, semangat kebangsaan. 4, kesetiakawanan sosial. 5, kesadaran pada sejarah bangsa. Dan yang keenam, sikap menghargai jasa pahlawan. Kompetensi yang diharapkan adalah membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap warga negara agar mampu melaksanakan tugas dengan baik. Sebagai berikut. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. Yang kedua, berbudi pekerti luhur, disiplin dalam bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat, bersifat profesional. Dan yang terakhir, aktif memanfaatkan iptek dan budaya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.